Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Apriani. Saya akan mengajar matematika di kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5. Pada semester ini pembelajaran kita yaitu akan mengenai nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan irasional, sistem persamaan linear 3 variabel, kemudian sistem persamaan linear 2 variabel, linear dan kuadrat. Kemudian ada juga kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, untuk pembelajaran yang pertama kita akan belajar mengenai persamaan atau fungsi nilai mutlak. Tolong siapkan catatannya, kita akan mulai pembelajaran sekarang. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan mulai pembelajarannya yaitu mengenai nilai mutlak. Oke, kalian harus sudah terbiasa membaca tulisan saya yang jelek. Oke, apa itu nilai mutlak? Apa itu nilai mutlak? Mungkin kalian pernah mendengar kata nilai mutlak. Oke, saya ilustrasikan seperti ini. Saya punya suatu blender. Tahu kalian blender? Oke, saya punya blender di sini, ya. Kemudian saya punya mangga di sini. Ketika mangga itu saya masukkan ke dalam blender, maka yang akan keluar adalah hasilnya adalah jus mangga. Ketika saya punya anggur, saya masukkan ke sini, yang keluar adalah jus anggur. Ketika saya punya jeruk, langsung gambar aja lah. Saya jeruk di sini, yang keluar adalah jus jeruk. Kira-kira apa yang dilakukan oleh blender ini? Blender tugasnya apa? Kira-kira blender itu berarti tugasnya melakukan menghancurkan buah atau menjadi kecil sehingga menjadi jus. Itulah ya, ini hanya sebatas ilustrasi. Oke, sekarang saya punya ilustrasi yang kedua. Saya punya suatu mesin lagi. Sekarang pada mesin yang kedua, saya masukkan angka 5 di sini. Ketika saya masukkan ke dalam mesin, yang keluar adalah tetap angka 5. Ketika saya masukkan angka negatif 3 ke dalam mesin, yang keluar adalah 3. Kemudian ketika saya masukkan angka negatif 4, yang keluar adalah 4. Gimana sekarang kalau masukkan 10? Angkanya tetap 10. Saya masukkan 1, angka tetap 1. Jadi ketika dimasukkan angka, keluarnya seperti ini. Masukkan angka 5, keluarnya 5. Masukkan angka negatif 3, keluarnya 3. Atau negatif 4, keluarnya 4. Tidak negatif ya, tetap 4. 10 tetap 10. Yang 1 tetap 1. Kalau saya masukkan sini negatif 7, tetap hasilnya adalah 7. Apa yang dilakukan mesin ini? Ya, mesin ini mengubah dari yang namanya atau dari yang awalnya positif menjadi tetap positif, tapi yang negatif dirubah menjadi positif. Kira-kira mesin ini mesin apa namanya? Mesin ini saya namakan mesin nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini yang mengubah menjadi positif tetap positif, negatif menjadi positif. Nilai mutlak ini dilambangkan dengan yang seperti ini. Nih, simbolnya kayak pagar. Kalau nilai mutlak dari 5, ini hasilnya 5. Kalau nilai mutlak dari min 3, ini hasilnya berapa? 3. Jadi setiap angka yang dimasukkan ke dalam simbol ini, hasilnya akan selalu positif. Tidak ada yang negatif. Misal lagi, saya masukkan angka di sini. Negatif 7, hasilnya adalah 7.
Saya masukkan negatif berapa maunya? Negatif 100. Hasilnya berapa? 100. Jadi semua nilai mutlak itu hasilnya positif. Oke, jadi secara definisi nilai mutlak itu dapat didefinisikan seperti ini. Nilai mutlak dari X itu akan menjadi X apabila X-nya lebih besar dari 0 atau akan menjadi negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Maaf, ini lebih besar sama dengan, ya. Ini adalah definisi dari nilai mutlak. Akan menjadi X apabila X-nya lebih besar dari 0, akan menjadi negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Ini maksudnya gimana? Misalkan kayak seperti ini. Saya punya angka berapa maunya? Saya punya angka 2. Misal, 2 ini kalau saya masukkan seperti ini, 2 ini lebih besar dari 0 apa kurang dari 0? 2 ini lebih besar dari 0, ya. Berarti kalau lebih besar dari 0, tetap X berarti 2 sama dengan 2. Tapi kalau misalkan negatif 2, nih, berarti kalau negatif 2 ini angkanya kurang dari 0, ya. Kalau kurang dari 0 berarti pakai negatif di depannya. Negatif X berarti negatif dari negatif 2. Min ketemu min jadinya apa? Plus. Jadi ini sama dengan plus 2. Jadi nilai mutlak dari 2 dengan nilai mutlak dari negatif 2 sama saja. Hasilnya sama-sama 2. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita beres ya, kita mengenai pembahasan dari konsep nilai mutlak. Oke. Bagaimana kalau mengenai operasinya? Contoh. Nilai mutlak dari 3 ditambah dengan nilai mutlak dari nilai mutlak dari min 4 diambil nilai mutlak dari min 7, jangan min 7 deh. Nilai mutlak dari min 2 ditambah dengan nilai mutlak dari 5. Berapa ini hasilnya? Coba kita operasikan. Nilai mutlak dari 3 berapa? 3. Ditambah nilai mutlak dari min 4? 4. Diambil dengan nilai mutlak dari min 2? 2. Ditambah dengan nilai mutlak dari 5? 5. Operasi biasa. 3 tambah 4? 7. 7 diambil 2? 5. 5 ditambah 5? Berapa? 10. Paham sampai sini ya? Contoh yang lainnya. Misal. Nilai mutlak dari min 6 diambil dengan nilai mutlak dari 3 apalagi ditambah dengan 7. Nih, ini mah nggak pakai mutlak. Berarti berapa? Nilai mutlak dari 6 min 6 berapa? 6. Diambil dengan nilai mutlak dari 3. 3 ditambah dengan 7. 6 diambil 3. 3 ditambah 7 10. Oke, kebetulan angkanya sama. Hanya kebetulan saja, bukan berarti setiap penjumlahan hasilnya 10. Ini hanya kebetulan saja, ya. Oke, kita lanjutkan. Dari definisi ini akan menurunkan sifat yang lain. Oke, sifat yang mana? Nilai mutlak dari A min B, nih ya. Pertama, akan menjadi akan menjadi A min B apabila A-nya lebih besar daripada B, atau akan menjadi negatif dari A min B apabila A-nya kurang dari B. Maksudnya seperti apa? Oke, kita bahasnya seperti saya akan bahas seperti ini. Misal contohnya nilai mutlak dari 2 diambil 5. 2 diambil 5. Ini bisa menggunakan cara langsung. 2 diambil 5 berapa? Min 3. Nilai mutlak dari min 3 berapa? 3. Oke, 1. Ini cara yang pertama. Bisa juga menggunakan cara yang kedua. Misal saya tulis lagi contohnya ya. Kita lihat. Berdasarkan definisi yang ini.
A min B. Berarti ini A-nya, ini yang menjadi B-nya. Ini sebagai A, ini sebagai B. 2 lebih besar dari 5 atau tidak? 2 lebih kecil dari 5. Berarti ini harus menjadi seperti ini. Negatif dari A min B. Min dari A min B. Ke definisi ini ya. Min dari 2 min 5. Min dari 2 diambil 5 berapa? Min 3. Min dari min 3 berapa? 3. Gitu ya. Paham? Capek. Oke, kita lanjutkan. Misal, nilai mutlak dari 7 min 2. Berarti ini sama dengan, kalau misalkan A-nya lebih besar daripada B, ini bisa langsung 7 diambil 2, berapa hasilnya? 5. Atau boleh tulis dulu, keluarkan dulu tanda mutlaknya ya. 7 min 2 sama dengan 5. Jadi mau mengoperasikan secara langsung seperti ini silahkan. Mau diuraikan dulu seperti ini juga silahkan. Semua caranya benar asal sesuai dengan prosedur ya. Jangan sampai melewatkan salah satu prosedurnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kalau angkanya yang biasa, gimana kalau angkanya yang luar biasa? Contoh, nilai mutlak dari 1/2 diambil dengan 1/4. Berapa hasilnya? Nah, ini biasanya kalian itu kebingungan dalam menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Setengah dengan 1/4 lebih besar mana angkanya? Ayo, setengah dengan 1/4 lebih besar yang 1/2. A lebih besar daripada B. Berarti kalau A lebih besar daripada B, langsung saja setengah diambil 1/4. Kita bisa langsung mengoperasikan. Ya. Tidak perlu diputar. Setengah diambil 1/4. Mengoperasikannya seperti apa? Ingat, penyebutnya berbeda. Berarti untuk mengoperasikannya, penyebutnya harus disamakan dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? SD kelas 3 harus diingat. Ya, kita untuk menyamakan penyebut, kita kali silang saja. 1 kali 4, 4. Diambil dengan 1 kali 2. 2 pernah kalikan 2 kali 4 8. 4 diambil 2 per 8, atau bisa diperkecil sama dengan 1/4. Ini hasilnya ya. Ingat lagi operasi untuk pecahan. Oke, gimana kalau angkanya ini yang luar biasa lagi? Nilai mutlak dari 2 min akar 3. Sokta, 2 dengan akar 3 lebih besar mana? Ayo, 2 dengan akar 3 lebih besar mana? Kalau misalkan 2 lebih besar dari akar 3, berarti tinggal langsung saya tulis. Sekarang kita cek ya, apakah 2 lebih besar dari akar 3 atau lebih kecil dari akar 3. Kita bentuk akarkan. Kalau 2 itu akar dari berapa sih? Buat kotretan dulu lah di sebelahnya. Boleh. 2 itu adalah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2 ya. Boleh dikuadratkan caranya. 2 kali 2. Berarti akar 4 itu ini sama dengan 2. Berarti perbandingnya adalah tinggal menyesuaikan. Akar 4 diambil dengan akar 3. Lebih besar mana? Lebih besar akar 4. Oh, berarti yang ini lebih besar. A lebih besar daripada B. Kalau A lebih besar daripada B, tinggal ditulis 2 min akar 3. Bisa dioperasikan lagi tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang satu akar, yang satu bilangan biasa. Ya, ingat, tidak bisa dioperasikan antara akar dengan yang bukan. Kalau akar itu harus dioperasikan sesama dengan akar. Ya. Gimana dengan seperti ini? Akar berapa ya? 10 diambil dengan berapa ya? Jangan dulu. Akar 7 diambil dengan 3. Lebih besar mana? Ayo. Akar 7. Ini mah akar 7. Ini mah akar 7. Ini mah akar 9. Ya, berarti lebih besar yang B.
lebih kecil daripada B. Kalau A lebih kecil daripada B, berarti negatif dari akar 7 min 3. Atau min akar 7, min kali min 3 plus 3. Ini boleh juga ditulisnya diputar, jadi 3 min akar 7. Atau lebih gampangnya seperti ini. Kalau misalkan A lebih besar daripada B, tinggal ditulis lagi aja, masih seperti itu. Sedangkan kalau A kurang dari B, diputar, ditukar posisinya. Ya, misal seperti tadi ya, yang contohnya 2 min akar 3. Ini A lebih besar daripada B. Tetap saja ditulis 2 min akar 3. Biarkan seperti ini. Sekarang kalau yang lebih kecil daripada B, contoh yang tadi, akar 7 min 3. A kurang dari B, tukerkeun. Jadi 3 min akar 7. Bisa dipahami sampai sini? Oke? Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas mengenai soal cerita. Saya bacakan soal ceritanya ya. Misalkan seperti ini. Seekor katak meloncat di pematang sawah. Jika pada hari Senin, katak meloncat maju sebanyak 6 meter. Kemudian pada hari Selasa, katak meloncat maju lagi sebanyak 2 meter. Dan pada hari Rabu, katak meloncat mundur sebanyak 3 meter. Dan hari Kamis, katak meloncat mundur lagi sebanyak 4 meter. Dan ketika hari Jumat, katak meloncat maju sebanyak 7 meter. Ia berada di ujung pematang sawah. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapa panjang pematang sawah yang dilewati katak? Kemudian yang kedua, berapa jauh perjalanan yang ditempuh oleh katak tersebut? Oke, kita dari ilustrasi tersebut saya gambarkan ke dalam suatu garis bilangan. Saya punya garis bilangannya di sini. Waktu SD kalian pernah belajar garis bilangan. Oke, saya gambarkan seperti ini. Oke, sekarang di titik awal, berarti titik 0, ini adalah seekor katak. Katak cerita katak. Katak duduk di situ. Katak meloncat pada hari Senin. Senin berarti maju sebanyak 6 meter. Sebelah sini ya, ini nilainya positif, sedangkan sebelah kiri nilainya negatif. Maju sebanyak 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langkah yang kedua berarti dikatakan di sini. Langkah yang kedua adalah katak itu pada hari Selasa, katak maju lagi sebanyak 2 meter. Maju lagi ya, sebanyak 2 meter. Ini tadi berhenti di hari Senin. Akhirnya di sini. Untuk hari Selasa, loncat lagi dia 2 kali. 1, 2. Oh maaf, saya kurang panjang. Berarti di sini nilainya 8. Sampai di sini. Ya, ini akhir hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu, katak meloncat mundur. Kataknya mundur nih. Bukan dari sini. Mundur dia. Sebanyak berapa kali tadi? Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini hari Rabu ya, sampai sini. Kemudian dia melalui pada hari Kamis, dia meloncat mundur lagi sebanyak 4 kali. Kamis mundur 4 kali. Sampai tadi 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini ya. Ini waktu hari Kamis. Ya. Hari Kamis sampai sini. Kemudian hari Jumat si katak maju sampai 7 kali. Maju lagi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ini berarti dia berada di akhir, di hari Jumat. Nah, berarti dari awal dia mulai dari sini, ya, dari 0 sampai di hari Jumat itu dia berakhir di sini, ya. Pertanyaannya, berapa panjang pematang sawah yang dilewati oleh katak? Berarti pematang sawah itu hanya dari titik ini sampai titik akhir. Tadi di mana titik akhirnya? Di sini. Nah, berarti hanya dari 0 sampai dengan 8. Ya, berarti sebenarnya pematang sawah tadi kalau secara anggap soal yang pertama A, berapa panjang pematang sawah tersebut, berarti hanya panjangnya saja, tinggal jumlahkan saja. Waktu hari Senin katak meloncat sebanyak 6 kali, kemudian hari Selasa loncat lagi maju ya, berarti nilainya ke kanan positif 2 kali. Hari Rabu katak mundur 3 kali. Hari Kamis katak mundur lagi, negatif lagi 4 kali. Sedangkan pada hari Jumat maju lagi sebanyak 7 kali. Tinggal jumlahkan saja. 6 tambah 2, 8, diambil 3, 5 diambil 4. Berapa? 1 ditambah 7 sama dengan 8. Nah, berarti jadi panjang pematang sawahnya itu hanya 8 meter. Oke, sekarang yang B. Pertanyaannya adalah, berapa jauh perjalanan yang ditempuh oleh katak? Nih, lihat gambarnya. Si katak bolak-balik. Berapa jauh perjalanan yang si katak? Meskipun bolak-balik, ini perjalanan. Pertama, berarti yang inilah yang menggunakan konsep nilai mutlak. Tidak ada lagi negatif, tidak ada lagi positif. Katak maju sebanyak 6 kali. Kemudian si katak mundur sebanyak berapa kali? Masih maju ya, hari kedua. Masih maju lagi sebanyak 2 kali. Si katak melangkah lagi, tapi melangkahnya mundur sebanyak 3 kali. Kemudian si katak yang ke hari Kamis melangkah lagi, tapi langkah mundur sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir si katak melangkah lagi, langkahnya maju sebanyak 7 kali. So, berapa jumlahnya? Nilai mutlak dari 6 berapa? 6 ditambah dengan nilai mutlak dari 2, 2 ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 3, 3 ditambah dengan nilai mutlak dari negatif 4, 4 ditambah dengan nilai mutlak dari 7. Oke, kita jumlahkan semuanya. Berapa yang sudah ditempuh oleh si katak? 6 tambah 2, 8. 8 ditambah 3, 11. 11 ditambah 4, 15. 15 ditambah 7, 22. Jadi si katak selama dari Senin sampai Jumat itu sudah melakukan perjalanan sebanyak 22 meter meskipun bolak-balik di tempat yang sama. Oke, sampai sini bisa dipahami. Biasanya kalau soal cerita nilai mutlak itu sebatas perjalanan-perjalanan seperti itu. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita akan belajar mengenai grafik fungsi nilai mutlak. Kalau namanya grafik biasanya kita akan menggambar, ya. Oke, kita sediakan. Saya punya suatu fungsi. Fungsinya nilai mutlak. Fx sama dengan nilai mutlak dari x min 1. Kita akan menggambar fungsi, ya. Fungsinya fungsi mana? Nah, iya. X min 1, tapi nilai mutlak, ya. Ada tanda mutlaknya di sini. Oke, bedanya apa? Nanti kita lihat saja di bentuk grafiknya. Ya, sebelumnya kita sediakan dulu grafik kartesius. Tahu diagram kartesius? Ya, di sini sumbu X, kemudian kalau ke atas ini sumbu Y. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nanti sesuai kebutuhan aja ya. 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, kemudian ke bawahnya. Jangan lupa tolong buat yang rapih ya. Kalau di rumah pastikan ada penggaris. Ingat, kalau membuat grafik itu harus konsisten. Misal 0 dari 1, kalau misalkan di sini 5 kamu buat 1 cm, berarti 1 kedua pun 1 cm. Ini pun sama 1 cm, ya. Jadi sebelum membuat angka buat dulu titik-titiknya dulu, baru nanti tinggal dikasih angka, ya.
Ingat, harus konsisten antar jarak biar nanti terlihat grafiknya seperti apa. Ya. Oke, kita lihat lagi. Fungsinya adalah fx sama dengan x min 1. Untuk membuat grafik ini berarti kita harus membutuhkan titik-titik untuk bisa dibuat gambar ya. Kita akan membutuhkan titik-titik sketsanya. Kita buat saja, misalkan di sini sumbu x kita ambil ya. Lebih mudahnya kita buat saja bagan. Di mana ya? Bentar. Sebelah sini ya. Oke, saya geser dulu ke sebelah kiri. Saya pindahkan soalnya di sini. Fx sama dengan nilai mutlak dari x min 1. Kita buat gambarnya, bagan dulu. Ya. Dari zaman SMP kalian pernah belajar kayak gini lah. X ini Y. Masukkan angka-angkanya, bebas dari angka berapa saja. Misal kalau saya maunya dari negatif 2 boleh, atau negatif 3 lah, karena tadi saya gambar dari negatif 3 boleh. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 lah kurang 1, 2, 3 ya. Ya, kita harus mencari angka-angka yang di sini ya. Angka-angkanya dapat dari mana? Random saja. Misal kalau saya di sini gambar negatif 3, mulainya dari sini karena mentoknya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Mau dilanjutkan sampai 4, 5G? Enggak. Sesuai kebutuhan saja. Ya. Sekarang kita nyari angka untuk Y-nya. Negatif 3. Kalau X-nya negatif 3, Y-nya berapa? Substitusikan saja ke sini. Masukkan X-nya negatif 3. Contoh, X-nya negatif 3 dengan negatif 1. Jadi negatif berapa? Negatif 3 diambil